di saat amalan itu terus-menerus kita lakukan. Ya, sehingga dalam hadis yang sering kita dengar, ya Nabi bersabda, "Afdholul a'mal adwamuha wa in qall." Ya. Namanya sebaik-baik amal itu amal yang terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit. Ya. Salat duha mungkin kita hanya 2 rakaat, tapi kemudian kalau terus kita bisa lakukan, itu yang menjadi istimewa. Sedekah kita mungkin nggak banyak, tetapi kalau terus-menerus kita lakukan, itu yang jadi istimewa. Zikir kita, ya mungkin nggak banyak, tapi terus-menerus kita lakukan, itu yang menjadikan amal kita istimewa itu. Nah, sehingga bagaimana upaya-upaya kita untuk menjaga itu membutuhkan kerja keras dari setiap kita. Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait masalah tadi, bagaimana memelihara amal-amalan yang sudah pernah kita lakukan agar terus bisa istiqomah, berkesinambungan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di surat Al-Hadid, ya surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Ya. Jadi, eh, belumkah datang ya waktunya kepada kalian wahai orang-orang beriman supaya hati mereka lebih khusyuk, ya, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, biar hati mereka lebih khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa man nazzala minal haq, dan apa-apa yang kami turunkan dari kebenaran itu. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Ya, jangan seperti orang-orang yang telah kami berikan sebagian dari kita. Ya, utul kitab dikatakan min qabli fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ya, dikatakan di sini jangan seperti mereka orang-orang ahlul kitab ya sebelum kalian. Ya, mereka telah melewati masa yang panjang tetapi apa? Justru faqasat qulubuhum, justru hati mereka semakin mengeras. Ya, artinya mereka sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian sudah diberikan hidayah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka sudah dimudahkan untuk mengamalkannya, tetapi kemudian mereka tidak jaga. Sehingga apa? Dengan berjalannya waktu, bukan mereka semakin bertakwa kepada Allah, bukan mereka semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin hati mereka mengeras. Ya, dikatakan waqasat qulubuhum, hati mereka mengeras. Dan kalau di ayat lain dikatakan hati mengeras itu apa? Bahkan lebih keras dari kerasnya batu. Ya, lebih keras daripada kerasnya batu. Jadi hati yang mengeras itu kadang lebih keras daripada kerasnya batu. Karena batu itu sebenarnya mudah dipecahkan, ya. Tetapi hati manusia itu tidak mudah untuk diluruskan. Ya, sehingga kondisi orang-orang yang kemudian hatinya mengeras itu jauh lebih susah terapinya daripada sekedar kita memecahkan batu yang ada. Nah, ayat ini juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang kemudian menjadi ayat sangat penting dalam kehidupan Fudail bin Iyad, ya, rahimahumullah. Ya, Fudail bin Iyad ini dia seorang ahli ibadah, orang yang sangat zuhud, ya, tetapi beliau memiliki masa lalu yang buruk, ya. Karena Fudail ini dikatakan dengan qati'ut thariq, beliau seorang perampok. Ya, beliau seorang perampok, beliau lahir di Uzbekistan, ya. Seorang perampok yang orang dengar nama Fudail aja udah takut itu. Sehingga setiap kafilah dagang yang melewati perkampungannya Fudail, mereka udah takut duluan. Ya, takut duluan itu. Akhirnya apa? Di saat kemudian beliau melihat ada 3 orang yang kemudian dia berjalan melewati perkampungannya sambil membicarakan tentang keganasannya Fudail. Ya. Ada salah satu kehebatan Fudail kalau merampok dia itu tidak perlu teman. Ya, dia tidak perlu teman-teman, nggak perlu, dia cukup sendiri dia bisa merampok. Ya, bisa merampas seluruh kafilah dagang yang melewatinya itu. Saking hebatnya itu. Nah, sehingga
Di saat dia mendengar pembicaraan 3 orang pedagang yang melewati perkampungannya, ya, kemudian membacakan ayat ini, ternyata Fudail itu hatinya kemudian tersentuh. Ya, artinya apakah belum datang waktunya, ya, belum datang waktunya hati-hati kalian itu lebih takut, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata di saat mendengar ayat ini beliau tersentuh dan beliau akhirnya kemudian berpikir, beliau merenung dan dari titik inilah Fudail bin Iyad bertobat dari seorang perampok, ya, dari seorang perampok. Akhirnya beliau menjadi seorang ahli ibadah, menjadi orang yang sangat zuhud, paling zuhud di kota Mekah. Ya, ini luar biasa. Jadi Al-Quran itu dia adalah kalamullah, dia adalah wahyu dari Allah SWT. Al-Quran itu adalah mukjizat. Dan dari perjalanan Fudail ini kita bisa melihat bahwasanya sejahat-jahat apapun, ya, hati manusia itu ada kalanya hati itu mengalami apa? Mengalami saat-saat itu bisa tersentuh oleh hidayah. Ya, sehingga kenapa dalam Islam itu kita dianjurkan mengingatkan, ingatkan, ingatkan. Kenapa? Siapa tahu pas kita mengingatkan dalam kondisi hati seseorang itu siap menerima hidayah. Dan begitu banyak, bukan hanya Fudail, begitu banyak orang-orang yang memiliki masa lalu yang tidak baik. Tapi justru kemudian setelah itu, orang ini berubah menjadi orang yang kondisinya sangat luar biasa. Ya, menjadi orang yang betul-betul cinta kepada agama. Menjadi orang-orang yang membela agama, menjadi ulama. Banyak. Ya, sehingga kita dalam Islam kita tidak boleh berputus asa dalam mengingatkan orang, tidak boleh putus asa mengajak orang, menasihati orang, tidak perlu. Kenapa? Hati manusia itu sama. Kita yang kemudian dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, itu ada saat-saatnya hati kita juga melemah. Ada saatnya hati kita melemah juga. Rasa malas itu ada, jenuh itu ada itu. Di saat hati kita semangat ibadah, tapi ada masa-masanya kita melemah juga. Begitu juga orang-orang yang jahat, di saat kejahatan itu mereka memuncak menaik terus, juga ada saat-saatnya hati itu siap menerima hidayah. Nah, jadi nggak selamanya hati manusia itu kencang terus itu tidak. Ya, sehingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya qulubu bani Adam, namanya hati manusia itu adalah baina asabi'ir rahman. Namanya hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah membolak-balikan hati sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tadi jahatnya luar biasa, tapi subhanallah berubah menjadi orang-orang yang sangat baik. Begitu ada kalanya orang-orang yang tadinya kemudian luar biasa ahli ibadah, kemudian melakukan ketaatan, juga ada orang-orang yang kemudian setelah itu mengalami futur, mengalami kondisi ngedrop iman yang sangat luar biasa, menjadi orang-orang yang jauh dari agama. Waliyadzubillah itu. Itu fakta dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Di situ hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang yang susah percaya, ya. Susah percaya orang mengatakan orang itu insya Allah baik, selamanya baik. Tidak bisa, ya. Namanya manusia itu sangat mungkin bisa berubah. Sangat mungkin bisa berubah, ya. Jadi saya punya teman yang kerjasama, ya kerjasama dalam kebaikan, kerjasama dalam amal. Ya, kami selalu sampaikan apa? Tolong dibuat hitam di atas putih. Ya, tolong dibuat hitam di atas putih. Biar apa? Biar itu nanti menjadi acuan kalau terjadi apa-apa. Jadi teman-teman saya mengatakan, insya Allah orangnya baik, Ustaz. Insya Allah orangnya baik. Pokoknya udahlah, punya kita jaga. Kan, gitu. Nah, itu saya tetap tidak percaya. Tetap tidak percaya. Kenapa? Karena sekali lagi, Nabi sudah bersabda, hati manusia itu akan mudah berubah. Ya, apalagi Mas kan dalam masalah kerjasama, dalam masalah ya yang di situ ada hak dan kewajiban, maka sebaiknya apa? Sebaiknya betul-betul ada hitam di atas putih tadi. Ya.
Kalau dia dalam kondisi mungkin kondisi baik, sehat, ekonomi lancar, oke lah. Tapi siapa yang menjamin orang akan terus? Siapa yang menjamin orang kemudian rezekinya lancar terus? Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau dia dalam kondisi yang baik, oke lah dia selalu baik. Tapi tidak ada jaminan orang itu selalu dalam kondisi baik. Sehingga apa? Kadang kondisi seseorang itu juga mempengaruhi perilaku dan tindakan orang tersebut. Nah, maka di sini kenapa syariat itu misalnya dalam hutang piutang harus dicatat, kenapa dalam ini harus ada kesepakatan, karena memang begitulah kondisi manusia itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, ya kalian jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Yang dulu mereka dimudahkan di awal-awal, ya mereka dimudahkan untuk menjalankan kebaikan, menjalankan syariat, menjadi orang-orang yang soleh bertakwa kepada Allah. Tapi setelah itu apa? Mereka tidak jaga. Ya, seperti dalam kisah Bani Israel kan begitu. Di saat Nabi Musa memimpin Bani Israel, ya kemudian turun Taurat yang kemudian menjadi panduan dalam kehidupannya, Bani Israel mengalami kejayaan luar biasa. Kejayaan luar biasa. Nah, pada saat Bani Israel itu dalam kondisi kejayaan luar biasa, apa yang terjadi? Mereka merasa tidak butuh Taurat. Bahkan semua Taurat dibakar. Semua Taurat dibakar. Mereka nggak butuh lagi. Kenapa? Mereka sudah pada puncak kejayaan itu. Apa yang terjadi? Setelah itu mereka kemudian mengalami penurunan sampai dalam kondisi yang sangat ya tragis luar biasa. Nah, akhirnya begitu. Karena mereka tidak menjaga apa yang harusnya mereka jaga, kemudian mereka mengalami keterpurukan luar biasa tadi. Maka di sini Allah katakan, jangan seperti mereka itu. Jangan seperti mereka. Mereka sudah diberikan kemudahan, diberikan kebaikan, mereka tidak jaga. Dengan berjalannya waktu, mereka kembali ke sedia kalanya. Ya, ini yang waliyatubillah. Ya, ini jangan sampai kemudian terjadi pada diri kita. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang diberkahi oleh Allah, dimudahkan melakukan amalan. Ya. Nah, misalkan kita kok dimudahkan jadi orang yang mudah berzikir, atau kita dimudahkan oleh Allah jadi orang yang mudah bersedekah, atau bisa mudah berpuasa, mudah sholat malam, maka Umar bin Khattab mengatakan, jaga itu. Ya, jaga itu. Jadi apa yang sudah Allah mudahkan kepada kita, jaga. Ya, apa yang Allah mudahkan itu. Ya, sampai kapan? Ya, Allah kata wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Jaga itu sampai datangnya kematian. Ya, jaga itu sampai datangnya kematian. Dan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu memiliki potensi amal berbeda-beda. Ya, ada yang dia kuat puasanya, ada yang kuat sholatnya, ada yang kuat sedekahnya, ada yang kuat zikirnya, macam-macam, setiap orang berbeda-beda. Dan tidak bisa kita harus sama dengan orang lain, tidak bisa. Ya, jadi seperti perkataan dari Imam Malik ya rahimahullah belum mengatakan sesungguhnya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Ya, jadi Allah membagi amal itu seperti Allah membagi rizki pada setiap kita. Kita dimudahkan dalam pintu sholat, mungkin kita dalam zakat kita, sedekah kita nggak kuat. Ada orang yang dimudahkan sholat malam, tapi dia tidak kuat di sisi puasanya. Ada yang kuat puasanya, di sisi lain tidak. Ya begitulah manusia. Maka apa yang kemudian sudah Allah berikan kepada kita, maka jaga itu. Ya, jaga itu agar apa? Itu menjadi sebuah amal yang terus-menerus kita bisa lakukan. Ya, jadi jangan ini sudah, yang penting saya sudah. Wah, saya sudah pernah melakukan itu. Enggak. Kalau dalam kebaikan dijaga ya kebaikan tersebut, jangan sampai kemudian kita tinggalkan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga misalkan Allah sebutkan di surat Al-Hadid yang ayat ke-27 juga, ya. Dikatakan tsumma qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil, ya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan
ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah wa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya. Kan di dalam ayat ini Allah berfirman, kemudian kami iringkan ya di belakang mereka birusulina dengan beberapa utusan-utusan kami, begitu juga wa qafaina bi Isa bin Maryam. Ya, kami iringkan pula Isa bin Maryam serta kami berikan Injil kepadanya. Ya, artinya setiap nabi itu diiringi oleh nabi-nabi berikutnya. Ya, dari nabi yang pertama diikuti oleh nabi-nabi berikutnya. Nanti tidak berhenti. Termasuk juga kami berikan juga sampai pada gilirannya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, dan kepada Isa bin Maryam kami berikan kitab Injil, ya. Kemudian waja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu. Dan kami jadikan ya hati-hati orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, ya. Itu apa? Allah jadikan mereka apa? Memberikan kasih sayang kepada mereka. Rafatan wa rahmatan. Ya, rafatan wa rahmatan. Allah memberikan kasih sayang kepada pengikutnya. Kemudian warahbaniyan, ya. Dikatakan di sini warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Ya. Tetapi apa? Bani Israel ini pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka membuat-buat ibtada'ah, itu membuat-buat itu apa? Ke ruhbanian. Ruhbanian itu kependetaan. Ya. Padahal apa? Padahal itu tidak kami perintahkan. Ya. Kami tidak perintahkan itu. Tetapi apa? Mereka tidak memeliharanya sebagaimana mestinya mereka tentukan itu. Artinya apa? Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Bani Israel kan tadi. Dari setiap nabi selesai diganti nabi lain. Diganti nabi lain. Terus dikirim kepada mereka setiap nabi utusan-utusan Allah SWT. Kemudian juga termasuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa Allah turunkan, Allah berikan Injil kepada mereka. Kemudian mereka mengikuti. Tetapi apa? Ada satu perbuatan mereka yang menjadikan masalah, yaitu apa? Mereka membuat syariat kependetaan yang itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah apa? Menjadikan apa? Menjadikan Bani Israel itu tidak bisa terus-menerus istiqomah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena ajaran kependetaan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu sekalian. Ajaran kependetaan itu bukan perintah Allah. Sebenarnya dalam tradisi kependetaan apa? Dia harus menyendiri, tidak berbaur dengan manusia, dia tidak menikah, tidak. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia sudah dengan fitrahnya. Ya, sebagai makhluk sosial yang berbaur dengan manusia, kemudian juga sebagai fitrah manusia yang punya hasrat menikah. Sehingga kalau kemudian ini diberlakukan oleh mereka sendiri yang mengalami kerusakan. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Maka di sini apa? Harusnya mereka tidak melakukan itu. Artinya apa? Orang di saat kemudian dimudahkan dalam melakukan sebuah amalan-amalan, janganlah dia membebani dengan sebuah beban-beban ibadah yang memberatkan mereka. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka di saat dulu kemudian datang 3 orang kepada Nabi, ya kemudian bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian 3 orang ini mengatakan, begitu saya tidak akan menikah, saya mau ibadah terus. Yang kedua mengatakan, saya tidak akan tidur, saya akan sholat malam terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan makan, saya akan puasa terus. Maka di saat mendengar ini, Nabi marah itu. Marah. Ya. Nabi mengatakan, apakah kalian mengucapkan ini? Mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Kenapa? Karena engkau saja sudah dijamin surga, sudah diampuni dosanya, engkau masih beramal seperti itu ya Rasulullah. Adapun kami nggak ada jaminan sehingga kami harus lebih banyak ibadahnya dari dirimu. Maka Nabi bersabda, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya itu orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya tetap sholat malam, saya tidur malam. Saya beribadah, saya menikah. Saya berpuasa, kadang tidak puasa. Dan Nabi bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni."
Siapapun orang yang nggak suka dengan tradisi kebiasaanku seperti ini, maka dia bukan bagian umatku. Jadi kalau 3 orang ini diizinkan oleh Rasulullah, celaka orang-orang setelahnya. Celaka. Coba kita misalkan, Pak, kita disuruh nggak boleh tidur malam, kira-kira kuat nggak itu? Kita disuruh puasa terus, kuat nggak? Nggak mungkin kuat. Kita tidak boleh menikah, hanya ibadah terus, nggak mungkin kuat itu. Nah, sehingga apa? Orang-orang yang kemudian bisa istiqomah, terjaga ibadahnya, yang dia itu sudah langsam saja. Apa yang kemudian Allah perintahkan, sudah jalankan. Jangan membebani dengan beban-beban yang akan memberatkan dirinya tadi. Jangan membebani dengan beban-beban yang memberatkan dirinya. Kenapa? Manusia tidak akan mampu. Nggak akan mampu. Ya. Dan kalau kita renungkan, Bapak Ibu sekalian, setiap kita kan kita nggak tahu umur kita berapa, kita nggak tahu. Tapi perintah agama apa? Jaga ibadah sampai mati. Ya, kalau mudahnya, kalau umur kita 3 tahun, 4 tahun, lebih mudah menjaga istiqomah dibanding umur yang 30 tahun. Karena bertahan dalam waktu yang lama itu jauh lebih sulit. Ya. Orang yang bisa lari maraton 30 kilometer itu nggak banyak. Tapi orang yang bisa lari 10, misalkan 100 meter, 200 meter banyak. Tapi orang yang bisa bertahan, lari kuat, maraton jarak jauh, tidak semua orang kuat. Orang harus kita saja, Bapak, kita coba, kita kemudian harus betul-betul istiqomah, menjaga ibadah, menjaga hati, menjaga niat. Kemudian jangan terpengaruh hawa nafsu, jangan mendolimi orang, jangan menyakiti orang. Dalam durasi waktu yang panjang, itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Artinya kalau kita tahu perjalanan kita panjang, maka kita bisa membayangkan bekal yang harus kita siapkan. Ya. Tapi kalau kita ditanya mau kemana? Oh, mau ke situ. Berapa perjalanan? Cuma setengah jam. Nggak usah persiapan, kita bisa sampai. Tapi kalau perjalanan kita panjang, kita harus menjaga kondisi baik seperti itu bukan perkara yang mudah. Ya, maka biasanya dalam dunia dakwah, kita selalu diingatkan, maksudnya jalan dakwah itu jauh lebih panjang daripada umur kita. Ya, jadi perjalanan dakwah ini itu jauh lebih panjang daripada umur manusia, umur kita. Sehingga apa? Kalau kita sudah paham perjalanan dakwah itu panjangnya seperti itu, maka jangan dipaksakan diselesaikan dalam waktu singkat. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Durasi yang panjang. Sehingga membutuhkan kita pensikapan yang benar. Ya, bahkan kalau kita sekarang mau haji, berapa hajinya? 42 hari. Oh, 42 hari. Bagaimana saya bisa melewati 42 hari? Kita sudah. Tapi kalau tanya, berapa lama? Cuma 3 hari. 3 hari mah gampang. Ya. Tapi kalau berhari-hari, wah itu tidak mudah. Jadi saya tadi agak agak gemes, agak jengkel ya. Ada jamaah haji, mohon maaf kamu, di Mina udah selesai ini, apa yang terjadi Pak? Main remi Pak. Di Mina itu main remi. Subhanallah. Orang yang nunggu di Indonesia itu 5 juta orang ngantri haji loh Pak. Indonesia itu 5 juta lebih orang ngantri haji. Subhanallah, orang yang sampai di Mina, di sana main remi Pak. Karena memang nggak ada kerjaan. Kan di Mina kan cuma makan, tidur kan itu tiket. Main remi. Tadi saya lihat lagi ya Pak, saya nggak tahu bawa dari mana itu. Ada orang main bulu tangkis Pak, itu di Mina itu. Main bulu tangkis itu. Ya Allah, artinya ini gimana ya, orang yang 5 juta orang waiting list menunggu haji itu perasaannya saking kepinginnya tuh berangkat haji. Saking kepinginnya. Malah yang di sana malah seperti itu kan kita jadi gemes kan gitu ya. Ya, pas seperti itu karena memang ada durasi waktu yang lama. Orang itu mudah jenuh, mudah bosan kan gitu. Kenapa? Durasinya panjang. Kalau mungkin dia hanya 10 hari, 12 hari nggak sempat akan begitu. Tapi karena durasinya panjang, seperti di dalam Al-Hadid tadi ayat yang ke-26 Allah katakan, dikatakan dalam durasi waktu yang panjang akhirnya hati mereka keras. Artinya
Tidak mudah orang istiqomah dalam waktu yang panjang. Itu tidak mudah. Ya. Sehingga ayatnya mengatakan begitu. Dikatakan fatola alaihimul amad. Dalam masa yang sudah panjang, hati mereka mengerut. Kenapa? Susah mengkondisikan hati baik dalam durasi yang sangat panjang. Nah, sehingga ini kita harus memahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau perjalanan kita panjang, jangan dihabiskan energinya di depan. Ya, kalau sudah dihabiskan energi kita di depan, setelahnya nanti kita nggak akan sanggup lagi. Yang terjadi apa? Justru kita mengalami keterpurukan, terpuruk gitu. Nah ini kenapa agama selalu mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian yang pertengahan saja. Jangan melampaui batas dalam segala sesuatu, jangan meremehkan segala sesuatu. Udah pertengahan saja. Jangan ekstrim dalam beragama. Jangan ekstrim di dalam beragama. Sudah, ikuti saja tuntunan, jalankan. Bahkan dalam hadis Allah katakan, Nabi sabdakan, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan ketaatan sesuai kemampuan kalian. Ya. Kenapa? Perjalanan kita panjang. Bukan sehari dua hari kita menjaga sholat. Bukan sehari, sepekan, dua pekan kita menjaga istiqomah dalam berzikir, dalam baca Quran. Waktu kita panjang. Sehingga membutuhkan manajemen bagaimana perjalanan yang panjang itu kita tetap terjaga dalam kebaikan. Ya. Orang-orang dulu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang dulu itu mereka jujur kepada Allah. Mereka jujur betul kepada Allah. Sampai mengatakan, ya Allah, seandainya saya tahu satu sujudku engkau terima ya Allah, saya sudah minta selesai saja. Ya. Kalau bisa, sudahlah. Jangan terlalu lama. Kenapa? Tidak ada orang yang suka diuji lama-lama, nggak ada. Coba Bapak Ibu uji sekolah. Sekolah sepanjang tahun ujian terus. Mau nggak kira-kira Pak? Mungkin mau. Kita ingat betul dulu, setelah ujian selesai, apa yang terjadi? Wah, plong senengnya luar biasa itu. Ya, ini hari terakhir kita ujian. Wah, udah merdeka bebasnya luar biasa itu. Kenapa? Secara fitrah manusia itu tidak suka lama-lama diuji. Nggak suka itu. Maka orang yang memahami benar tentang hakikat kehidupan ini, mereka seperti para sahabat Rasul itu. Kalau saya tahu amal saya sudah diterima, sudahlah, jangan lama-lama gitu. Jangan lama-lama. Kenapa? Secara umum manusia nggak suka diuji lama-lama. Ya. Maka kalau ada orang kok senang diuji lama-lama, ini orang salah betul. Salah betul. Dia nggak benar. Nah, ini hal yang kemudian harus kita pahami bahwa jadi menjaga ibadah-ibadah yang sudah Allah mudahkan itu membutuhkan manajemen. Ya, manajemen bagaimana kita atur agar kita bisa terjaga. Jangan habiskan waktunya di depan. Ya, jangan habiskan energinya semua di depan. Kenapa? Kita masih butuh waktu untuk berikutnya itu. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat An-Nahl ayat 92 Allah berfirman wala takunu kallati naqadat aslaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya. Janganlah kalian seperti perempuan yang menguraikan benang-benang yang mereka sudah pintal kuat-kuat. Ya. Jadi kalau perempuan yang dia apa namanya memintal benang ya, dia apa namanya merajut atau ya, dia udah dari benang jadi kain sudah bagus. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Artinya begitu. Kita dari awal Dzulhijjah sampai sekarang kita sudah memperbaiki ibadah kita. Kalau sudah jadi, jangan dirusak. Ya. Seperti kita Ramadan, 1 bulan penuh kita Ramadan menjalankan puasa, menjaga diri. Maka setelah masuk Idul Fitri dan setelahnya, itu bukan lebih mudah lagi. Maka dijaga, jangan dirusak apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kemudian bisa merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Yang merusak adalah terjatuhnya kita kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, bayangkan Bapak, jenengan sudah mau bangun rumah ini. Sudah pondasi sudah selesai, batu bata sudah berdiri ya, tembok, dinding sudah dipasang. Tahu-tahu jenengan hancurkan sendiri itu.
rusak sendiri, diruntuhkan lagi, dirobohkan lagi, setelah itu ditata lagi, setelah berapa waktu diruntuhkan lagi, ditata lagi, diruntuhkan lagi. Kapan selesainya itu? Orang yang kemudian terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa, dia sendiri yang merusak kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan itu. Maka Allah katakan, jangan seperti wanita-wanita yang sudah meminta, setelah itu pintaannya dia rusak sendiri. Kapan dia akan punya hasil? Kan gitu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita di saat menginginkan sesuatu, perjuangan kita kadang itu berapa? Contoh mudah saja. Kita untuk dapat gaji, dapat penghasilan, kita harus bekerja. Bekerja itu ya kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan banyak. Di saat sebenarnya kita tinggal menerima hasil, betapa banyak kadang orang dia rusak sendiri. Artinya dia tidak mendapatkan hasil itu. Apa sebabnya? Dia rusak sendiri kerja kerasnya itu. Betapa meruginya orang-orang seperti ini. Ya, betapa meruginya orang-orang seperti ini. Maka tadi apa yang sudah kita lakukan dirawat betul, dijaga, ya. Kita minta istiqomah untuk tetap bisa melakukan itu. Jangan seperti orang-orang yang capek hidupnya. Orang yang paling capek hidupnya, Bapak Ibu, orang yang terus-menerus terjatuh pada perbuatan dosa. Itu capek sekali hidupnya. Kita dibangun, runtuhkan lagi. Bangun lagi, runtuhkan lagi. Bangun lagi, runtuhkan lagi. Waliyadzubillah. Begitu juga kerja keras kita, kadang kenapa seseorang itu tinggal menerima hasil, dia tidak terima hasilnya? Dosa-dosanya itu. Ya, maka dalam hadis dikatakan tidaklah yang menghalangi seseorang dengan rezekinya kecuali karena dosa-dosanya itu. Harusnya rezeki itu sudah turun sampai kepada kita. Kadang kita hanya tinggal tunggu transfer saja. Ditunggu-tunggu, nggak datang juga. Kenapa? Dosa-dosa yang dilakukan itulah yang menghalangi rezeki yang Allah sudah tetapkan kepada kita itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jalankan ibadah itu, lakukan ibadah itu sampai datangnya al-yakin. Apa yang disebut al-yakin? Al-yakin adalah al-maut, kematian. Jadi kematian dalam Quran itu menggunakan istilah yakin. Kenapa? Karena kematian tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak. Kematian adalah sebuah kepastian. Silahkan orang mau menolak seperti apa, orang nggak terima sekalipun dengan kematian, dia tetap akan mati. Dia tetap akan mati. Sehingga kematian itu menggunakan bahasa al-yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Ya, sampai datangnya kematian. Nah, ya, sampai datangnya kematian itu sesuatu yang sulit. Ya, kemarin saya ketemu orang kan gitu ya. Ya, ya waliyadzubillah ya. Eh, dia sudah haji kan, sudah ini. Ya, kenapa saya datangi? Ya, karena dia merasa saya sudah haji, saya nggak harus sholat lagi di sini kan gitu. Karena dia udah diborong di Mekah kan, udah diborong di Mekah, di sana sekali sholat 100.000 kok pahalanya. Ah, di sini nggak sholat nggak apa-apa, udah diborong di Mekah. Ya Allah ini artinya karena ayatnya tadi ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian, bukan ibadahlah kepada Allah sampai engkau menunaikan haji. Ya kalau ibadahlah kepada Allah sampai engkau menunaikan haji, berarti sudah setelah haji sudah selesai. Tapi masalahnya ayatnya memerintahkan ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Jadi haji itu bukan berarti setelah haji kita kemudian selesai ibadah. Tidak. Justru untuk menjaga kemabruran dalam haji, kita harus menjaga ibadah-ibadah yang ada itu. Nah, ini hal yang kemudian harus kita pahami. Jadi sekali lagi bahasa kematian itu dengan bahasa yakin karena memang kematian sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sekuat apapun manusia zaman dulu semuanya sudah mati. Sehebat apapun, sekuat apapun, ditakuti oleh apapun,
orang-orang itu mati juga. Ya, orang-orang itu mati juga itu. Jadi kadang kita ziarah, ziarah ke makam, kalau kita ziarah kepada makam orang yang sangat soleh, ya kita sadar orang yang sangat soleh pun, yang dekat kepada Allah pun mati juga. Kita ziarah kepada seorang yang dulu tokoh sangat kuat, sangat hebat, ditakuti, kita ziarah. Orang sekuat ini pun akhirnya ujungnya mati juga. Ya, artinya semua kita akan menghadapi kematian juga itu. Nah, sehingga apa? Penting bagaimana kita mempersiapkan kematian tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dengan man nama an hisbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'a ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Ya. Rasul Nabi bersabda, "Man nama an hisbihi min al-lail." Barang siapa yang tertidur malam sehingga dia melupakan hisibnya. Hisib itu ya mudahnya bagian ibadah yang selama ini dilakukan. Misalkan Bapak Ibu biasa sholat witir misalkan. Tahu-tahu kelewat, tertidur. Sehingga tidak jadi sholat witir dia. Artinya dia terluput dari amalan yang sudah selama ini dilakukan. Maka apa? Faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholati dhuhr. Maka jagalah diganti di antara sholat subuh dan sholat duhur. Ya, jadi Bapak Ibu yang selama ini misalkan sudah bisa istiqomah sholat witir atau sholat tahajud. Kok karena capek, karena lelah, karena kondisi apapun sakit misalnya. Tahu-tahu ketiduran nggak bisa sholat. Maka apa? Nabi perintahkan ganti waktunya antara sholat subuh dengan sholat duhur. Artinya, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Maka orang yang terbiasa sholat tahajud, kemudian satu ketika dia tidak bisa sholat tahajud, diganti di waktu duha. Diganti di waktu duha. Ya, ini maka Bapak Ibu sekalian, orang yang biasa, mohon maaf ya, kan dia biasa sholat witir. Sholat witir, kemudian dia tahu tuh nggak sholat witir, tahu-tahu bangun sudah adzan subuh, kan gitu apa? Tapi selama ini dia rutin, maka apa? Dia bisa sholat witir setelah sholat subuh. Atau misalkan Bapak Ibu yang selama ini sudah rutin, betul-betul rutin sholat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Tahu-tahu ketiduran, tahu-tahu bangun iqomat. Nggak sempat lagi sholat itu. Maka Nabi gantilah itu antara sholat subuh dan sholat duhur. Jadi boleh dilakukan setelah sholat subuh. Dengan catatan apa? Catatan selama ini dia sudah rutin. Ya. Jadi jangan selama ini enggak kok tahu-tahu dikodokan. Ya kan enggak usah. Tapi kalau yang sudah rutin, maka di sini Nabi bersabda, barang siapa yang terlupa karena mungkin sakit, terlalu capek, lelah, sehingga dia tidak melakukan, maka ganti antara sholat subuh dan sholat duhur. Boleh, Pak. Boleh. Jadi kan biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh, tahu-tahu terbangun kok komat, nggak sempat lagi sholat 2 rakaat, ganti setelah sholat subuh. Itu hukumnya boleh. Ya, itu hukumnya boleh. Dan Nabi bersabda, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dia dicatat pahalanya seperti melakukannya di waktu malam. Ya, jadi walaupun jenengan menggantinya di setelah sholat subuh ya, bisa di waktu duha, pahalanya tetap pahala sholat malam. Ya, pahalanya tetap sholat malam. Kenapa? Hadis ini disyariatkan begini, Pak. Karena pentingnya menjaga keistiqomahan, kesinambungan dalam ibadah. Karena misalkan kalau kemudian tadinya rutin istiqomah dilakukan, tahu-tahu dia kelewat, aja dia tidak lakukan. Besok lagi kelewat tidak dilakukan. Itu ujung-ujungnya Pak, ujung-ujungnya ibadah itu akan ditinggalkan. Nah, sehingga apa?
Untuk mengantisipasi seperti itu, syariat membolehkan mengqadhonya di waktu setelah sholat subuh, boleh itu, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih, jenengan nggak usah perlu ragu, nggak usah perlu ragu. Jadi yang sudah terbiasa, qadarullah tadi karena adalah halangan sakit dan seterusnya, maka ganti. Ya, bisa setelah sholat subuh langsung atau bisa di waktu duha. Nabi hanya bersabda apa? Maka dikatakan faqra'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid dhuhri. Maka bacalah itu, lakukanlah itu antara sholat subuh dan sholat zuhur. Ya, maka bisa di setelah sholat subuh atau di waktu duha atau menjelang sholat zuhur. Nah, itu hukumnya dibolehkan itu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kenapa syariat mengajarkan kita tetap menjaga amalan-amalan kita tadi. Sampai yang kelewat pun Nabi bolehkan. Itu dilakukan walaupun bukan di waktunya itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas di kesempatan petang hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi